juga kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Tapi adik-adik jangan lupa beribadah di rumah masing-masing juga adalah juga untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik sebagai pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah minggu kami. Kami sungguh anak-anak sekolah minggu PKPS yang berkumpul. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat lindungan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami datang bersujud ke hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk senantiasa ada bersama kami dalam ibadah kami ini dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga ibadah ini hanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu di Oscar.
Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah minggu kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, Alkitabnya juga diletakkan di sebelahnya, sehingga mudah nanti ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membacakannya bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, untuk kasih-Mu dan berkat-Mu hingga pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah minggu kami. Kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martubung, terima kasih Bapa untuk berkat dan lindungan-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami, melindungi kami dan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali lagi adik-adik, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya dan katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai di situ adik-adik firman Tuhan. Nah, kita masuk kepada tema. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi berkat. Adik-adik tentu mengerti apa itu kata menjadi berkat. Menjadi berkat itu adalah menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Itu pengertiannya adik-adik. Kalau kita mendengarkan cerita daripada firman Tuhan tadi adalah tentang seorang yang bernama Naaman. Dia adalah seorang panglima Raja Aram, ya. Panglima Raja Aram. Ya. Kalau di militeran itu udah menjadi seorang pimpinan militer. Begitulah ceritanya si Naaman ini. Dan ternyata si Naaman ini mengalami satu penyakit yang disebut penyakit kusta. Itu memang zaman dulu itu penyakit yang sangat susah sekali disembuhkan dan dikucilkan dari lingkungannya. Nah, ketika Naaman berperang melawan Israel pada saat itu, dia membawa seorang gadis kecil dan gadis itu dibuat menjadi pelayan daripada istri Naaman.
mengetahui Naaman dalam keadaan sakit, maka gadis kecil itu mengatakan kepada istri Naaman supaya Naaman dibawa kepada nabi yang ada di Israel. Ya, pada awalnya Naaman merasa curiga dan tidak percaya, ya. Dia tidak percaya. Masa nabi di sana bisa menyembuhkan aku? Tapi setelah dia mengatakan kepada raja dan raja menyuruhnya, Raja Aram menyuruh dia supaya pergi ke Israel untuk berobat kepada nabi yang dikatakan oleh pelayan istrinya tadi, maka Naaman pun pergi ke Israel untuk berobat kepada nabi yang dikatakan oleh pelayan istrinya itu. Dan nyatanya adik Naaman sembuh. Ya, di sini adik-adik semua, ketika kita membaca teks tadi, maka yang kita lihat adalah peranan daripada si gadis kecil tadi. Dia adalah seorang pelayan daripada istri Naaman, panglima yang sakit tadi. Ya. Dia mengatakan bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan panglima Naaman. Dia mengatakan, dia datang, dia berguna, dia bermanfaat. Ya, anak gadis tadi. Ya, dia berguna, dia mengatakan sesuatu yang penting, yang berguna kepada Naaman, yang berguna untuk kesembuhan daripada Naaman. Nah, itu adik-adik. Gadis kecil itu menjadi berkat. Ya, karena gadis kecil itu yang mengatakan supaya Naaman pergi ke Israel berobat kepada nabi yang ada di Israel itu. Dan ternyata di sana dia menjadi sembuh, maka anak gadis itu disebut menjadi berkat. Nah, kalau adik-adik di rumah, tentu semua ingin menjadi berkat. Iya kan? Nah, kalau ada yang sakit di rumah misalnya, apa peranan daripada adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan? Tentu selalu dikatakan untuk menjadi berkat, anak yang baik, anak yang berguna, anak yang bermanfaat di rumah. Nah, misalnya apabila bapak atau mama sakit, mama atau kakak atau adik atau siapa saja yang ada tinggal di rumah mengalami satu sakit penyakit, maka apakah perananmu sebagai anak di rumah? Ya, adik-adik. Nah, tentu adik-adik boleh memberikan obat atau mengantar minum atau mengatakan sesuatu yang bisa mempercepat sembuh siapapun yang sakit. Makanlah Pak, makanlah Mak, supaya cepat sembuh. Memberi semangat itu juga adalah berguna, ya, menjadi berkat. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Maka adik-adik sebagai anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan diharapkan untuk menjadi berkat, maka adik-adik apabila ada sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan di rumah misalnya, seperti tadi sudah dikatakan bahwa apabila bapak, ibu, adik, kakak yang mengalami sakit penyakit, adik-adik boleh membantu untuk mengantar tehnya, mengantar makannya, mengambil obatnya. Itu sudah berguna, menjadi berkat. Atau ibu di rumah perlu bantuan untuk menyuci piring, menyapu rumah, itu juga boleh dilakukan, sudah menjadi berkat.
ya, berguna, bermanfaat. Atau dengan belajar yang baik juga, itu juga sudah menjadi berkat. Mau mendengarkan nasihat daripada orang tua, itu juga sudah menjadi berkat. Ya, tapi yang terutama adalah mau membantu orang tua, itu sudah menjadi berkat. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menginginkan supaya adik-adik menjadi berkat di dalam keluarga terutama. Lakukan apa yang bisa menolong, lakukan apa yang bisa biar kamu jadi berguna, jadi bermanfaat, jadi berkat. Tentu yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5, adik-adik bisa lakukan di rumah. Tidak susah ya adik-adik, pekerjaan yang gampang. Hanya menemani, misalnya ketika ibu sakit, ketika ibu perlu pertolongan, membantu menyuci piring atau menyapu rumah atau menyuci atau memasak, jadilah menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi berkat, menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Lakukan adik-adik, tidak susah. Hanya di awal-awal ini, adik-adik masih kecil, tentu itulah hal-hal yang paling gampang dilakukan di rumah. Membantu ibu, menolong, atau memberikan sesuatu yang baik. Ya, tidak mengganggu adik, tidak menjadi berantam selalu di rumah, yang membuat pikiran orang tuanya menjadi kacau misalnya, itu juga sudah menjadi berkat. Oke adik-adik, mari lakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kita untuk menjadi berkat, selalu menjadi berkat, selalu menjadi berkat artinya berguna dan bermanfaat dimanapun adik-adik berada. Mari adik-adik tentu bisa melakukannya. Kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Ria Matubo, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, biarpun di dalam keluarga ataupun di lingkungan mereka, sekolah, di gereja, di mana saja, biarlah anak-anak sekolah minggu GKPS Ria Matubo menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kekuatan, berikan kemampuan agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Teman-teman, untuk lagu penutup hari ini kita menyanyikan lagu Aku Berharga.
menyampaikanmu pada kami, yang mana kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya firman yang mereka dengar dapat mereka mengerti, dapat mereka pahami, dan dapat mereka laksanakan di dalam kehidupannya. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang membawa berkat, menjadi anak-anak yang berharga di tengah-tengah keluarga, begitu juga Tuhan di lingkungan masyarakat, dan terlebih-lebih di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi berkat, terlebih-lebih bagi keluarganya, mau menolong orang tuanya, mau menolong sesamanya, dan tidak mau egois Tuhan, tetapi mau berbagi. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang membawa berkat Tuhan di dalam kehidupannya kelak. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, walaupun anak-anak sekolah minggu masih mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah kami dosa dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan